Melanjutkan mencari Abang Hansel. Bab 691. Orila cemberut. Batuk beberapa kali. Batuk untuk menutupi rasa malu yang tak tertandingi. Orila, apakah tenggorokanmu tidak nyaman? Lyota dengan cepat menuangkan segelas air kepada Orila dan peduli. Di sini memiliki cuaca yang kering. Kau harus minum lebih banyak air putih. Gunung berapi kecil di hati Orila sedang membakar api. Dia ingin menggali lubang dan langsung mengubur Lyota. Lupakan saja. Lyota tidak mengerti cara untuk memahami saran dari Orila. Dia hanya bisa berbicara dengan Lyota. Lyota, kau mengatakan kepadaku bahwa kau harus menunggu Tuan Lin pulang untuk makan bersama dan mengatakan bahwa ada masalah. Aku harus bertanya kepadanya. Mendengar saran dari Orila, Lyota akhirnya ingat hal-hal yang baru saja dikatakan. Dia tertawa bahagia dan kemudian berlari untuk menarik Rick. Kakak, apakah kau sudah kembali? Rick hanya menatap, tidak mengajukan pertanyaan, menunggu kata-kata berikutnya. Lyota menggaruk kepala dan tersenyum konyol. Kakak, kau telah bekerja keras hari ini. Aku sudah menyiapkan ikan asam manis kesukaanmu. Apakah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Tidak suka basa-basi. Ini yang dikatakan orang. Terhadap adiknya yang tidak begitu antusias dalam keadaan apapun. Hari ini dia pasti telah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Jika ada yang terjadi, Rick kira-kira menebaknya. Kakak, aku hanya ingin mendengar lebih banyak tentang Kak Miguel dan mendengarkan urusannya sebelumnya. Ketika aku berusia 3 atau 4 tahun, ketika kakak Miguel berusia 15 atau 16 tahun, kakak Miguel pergi ke sebuah tempat. Berapa lama dia tinggal? Lyota bingung. Temperamennya lurus, tidak tahu bagaimana. Hanya 2 kata memohon Orila untuk mengajarinya. Kau, apa yang ada di pikiranmu? Kamu mengatakan bahwa mungkin untuk pergi ke negara lain selama beberapa bulan sebagai presiden? Rick berbicara kepada Lyota, tetapi matanya menatap duduk di seberang untuk berpura-pura. Makan dengan sangat serius. Pada kenyataannya, mendengarkan dialog Rick dengan Lyota. Tampaknya presiden benar-benar memahami gadis kecil ini, mengetahui bahwa Lyota tidak akan mudah mati. Tidak, sebelum dia pulang, presiden menyapanya terlebih dahulu dan membiarkannya memperhatikan. Jadi dia memikirkan kata-kata yang baik terlebih dahulu dan itu berguna. Oh, aku tahu itu masalahnya. Mendengar jawabannya, Lyota berkata bahwa dia sangat puas dan menatap Orila dengan pandangan yang mengingatkan. Dia sepertinya berkata, "Aku benar." Orila hanya terdiam. Pada saat ini, Orila hanya memiliki satu rencana, yaitu untuk memutuskan hubungan dengan Lyota. Lyota tidak tahu apa-apa. Dia bersemangat menyiapkan makan malam. Orila, hari ini aku juga menyuruh Bibi menyiapkan apa yang kau sukai, dan kau harus makan lebih banyak. Orila tersenyum dan berkata, "Ya, terima kasih Lyota." Tuhan tahu bahwa Orila sudah penuh, tetapi dia memiliki cara sendiri dan tidak akan dengan mudah mengekspresikan emosinya. Setelah mendengarkan dialog antara mereka, Orila jelas memahami satu hal. Orila ingin membuktikan bahwa presiden itu bukan Abang Hansel. Jika cara Lin tidak berguna, Orila harus menemukan cara lain. Rick adalah orang kepercayaannya. Meskipun Miguel telah tinggal di luar negeri, tetapi bagaimana hal ini dapat dikaitkan dengan reputasi keluarga kerajaan?
pada awal September, suhu kota Linhai, ibu kota negara A, sedang tidak panas atau dingin, dan itu adalah hari terbaik tahun ini. Namun, perbedaan suhu antara siang dan malam agak besar. Suhu siang hari adalah moderat dan akan dingin di malam hari, terutama di tengah malam. Tiba-tiba mulai hujan dan angin dingin bertiup kencang. Setelah makan malam, Orila kembali ke kamar sendirian, membuka laptop dan mencari informasi tentang Tuan Presiden di internet. Tidak peduli berita macam apa tentang baik buruknya Pak Presiden, dia tercantum dalam dokumen tersebut. Dan artikel-artikelnya dicantumkan dengan jelas dan kemudian dibandingkan satu persatu. Jika ada sesuatu dengan pesan-pesan ini, atau jika ada hal lain, Orila dapat dengan mudah menemukan hubungannya. Dari hal kecil ke besar, Orila sangat serius ketika melakukan sesuatu, terutama ketika itu terkait dengan Abang Hansel. Ketika sibuk, Orila akan lupa waktu. Tidak sadar, sampai langit di luar jendela terang, Orila menyadari bahwa dia belum tidur sepanjang malam. Dan dia bangun sehabis itu mencuci wajah. Suhu yang rendah di malam hari dan Orila lupa menutup jendela. Angin dingin bertiup ke jendela dan meniupnya ke meja. Dia menatap dirinya di cermin. Matanya merah, hidungnya merah, dan tampak seperti kelinci putih kecil yang malang. Jika orang di rumah melihatnya seperti ini, mereka pasti akan merasa tidak enak. Sama seperti ketika Orila demam, tampak keluarganya seperti mengalami gempa bumi. Sampai kakek nenek, sampai ke keluarga mereka yang jauh, mereka semua menaruh perhatian pada Orila. Ketika Orila memikirkan keluarganya, hati Orila sangat hangat. Tetapi memikirkan keinginannya sendiri akan membuat mereka khawatir, dan Orila memiliki beberapa kesalahan pada diri sendiri. Kakek, nenek, jangan sedih. Tunggu sampai menemukan Abang Hansel. Setelah mengenalinya, akan terbang kembali untuk menemani kalian. Kakek nenek Orila sudah tua, dan kesenangan mereka adalah menjaga cucu-cucu mereka. Generasi muda mereka tidak ada di sekitar mereka. Mereka tidak bisa duduk diam untuk sesaat. Terutama kakeknya. Memegang tangan Orila pada hari sebelum ulang tahunnya, mengatakan bahwa kakek telah menyiapkan hadiah ulang tahun khusus dan kakek akan menunggu sampai ulang tahunnya untuk memberikannya. Namun, pada hari ulang tahun, Orila meninggalkan keluarganya dan lari sendirian. Ini jelas bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh anak yang berpikiran logis. Ibu dan ayah, aku tahu kalian sangat menyayangiku, tetapi tiba-tiba meninggalkan rumah akan menyakiti hatimu. Tetapi itu sudah menjadi harapan selama bertahun-tahun. Jika aku tidak dapat menemukan Abang Hansel, aku tidak akan merasa nyaman untuk seumur hidup. Ayah, ibu, kalian pasti akan mendukungku, bukan? Seseorang berada di negeri asing. Pada saat ini, Orila sangat membutuhkan keluarganya untuk memberikan kekuatan padanya. Setelah itu, Orila menunjukkan senyum cerah pada dirinya sendiri di cermin dan berkata pada dirinya sendiri, Orila, ayolah, selama kau bekerja keras, kau akan menemukan Abang Hansel. Ayah dan ibu sangat mencintaimu. Mereka akan mendukungmu. Nah, selama Orila bekerja keras, tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Sejak usia muda, ayah memberitahu Orila seperti ini, sehingga setiap spesialisasi yang Orila pelajari lulus dengan penghargaan yang tertinggi. Orila lulus terlebih dahulu dan sekarang memasuki masyarakat sendirian. Dan Orila pasti akan menghadapi banyak masalah yang belum dia temui sebelumnya. Tapi itu tidak masalah. Seperti kata pepatah, tentara akan datang dan air akan membanjiri, dan tidak ada yang sulit mencapainya. Baiklah, itu saja. Orila tidur dulu,
bangun, dan terus mencari Abang Hansel.